Hari. Ya, terima kasih Mas Ruli sudah merecord. Eh, Sebelum saya serahkan sesi ini ke Dr. Ika Idris yang akan jadi panel chair di sesi ini, saya saya host Farid untuk sesi ini. Selamat datang di panel 203 tentang internet, the internet effect ya, feminisme dan internet eh, di KCIF 2025. Eh, Sebagai co-host dan atas nama panitia, kami mohon izin kepada para panelis khususnya dan para audiens semuanya untuk memberi izin merekam sesi ini dan nanti hasil rekamannya akan kami upload di channel YouTube Let's Talk gitu ya untuk keperluan sirkulasi pengetahuan feminis sehingga bisa diakses oleh teman-teman yang nggak bisa ikut secara resmi sebagai peserta di KCF 2025 ini. Eh, saya akan menyerahkan sesi ini ke Dr. Ika Idris, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan sedikit eh, Dr. Ika Idris sebagai panel chair di sesi yang bertema The Internet Effect, Teknologi Baru, Kekerasan Berbasis Gender, Transformasi Gender, dan Komodifikasi Feminisme. Dr. Ika Idris atau Dr. Ika Karina Idris adalah Mones Data dan Demokrasi Research Hub, eh, direkturnya ya. Mbak Ika adalah ahli atau peneliti di bidang eh, internet. Eh, Beberapa waktu lalu kami sempat ngobrol proyek-proyek penelitian Mbak Ika dengan tim di Monash Data and Democracy Research Hub. Salah satunya mendapat grant dari Google untuk meneliti tentang bahasa gender ya dalam Google Search dalam mesin gender yang ternyata itu sangat menarik. Jadi Mbak Ika sangat cocok jadi panel chair di sesi tentang The Internet Effect, teknologi baru kekerasan berbasis gender, transformasi gender, dan komunikasi feminisme ini. Silakan Mbak Ika untuk langsung melit dan memfasilitasi diskusi di sesi 203 di KCIF 2025 ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Anda di sesi ini. Baik, terima kasih Mas Farid. Aman ya, suara saya terdengar ya. Ya, bagus. Silakan. Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam nih buat Mas Farid. Siapa tahu ada peserta lain juga yang berada di benua yang lain ya. Selamat datang Bapak dan Ibu di panel 203 dengan judul The Internet Effects, Teknologi Baru KBG Transformasi Gender dan Komodifikasi Feminisme. Saya akan memandu sesi ini sampai nanti jam 12.15 dan pada dasarnya panel ini akan menautkan tiga benang besar ya. Jadi pertama, bagaimana teknologi digital membentuk pola kekerasan berbasis gender atau KBG, bagaimana ia mentransformasi relasi gender, serta bagaimana sebenarnya feminisme kerap dikomodifikasikan dalam ekosistem platform. Sebelum mulai, ada beberapa catatan singkat ya. Mungkin mari kita sama-sama menjaga agar ruang diskusi ini aman, inklusif, dan kita saling menghormati satu sama lain karena barangkali nanti akan ada isu-isu yang dibahas cukup sensitif. Waktu presentasi sebenarnya 15 menit, tapi karena ada salah satu peserta yang tidak datang, maka saya berikan waktu hingga 17 menit ya, jadi ekstra 2 menit agar nanti tanya jawab kita bisa lebih banyak, bisa lebih ramai ya di akhir. Mohon nanti Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan, disampaikan di chat juga bisa, atau nanti kalau mau disampaikan langsung pada sesi tanya jawab juga bisa. Jadi kita dengarkan dulu semua paparan, baru kita masuk ke tanya jawab. Sebelum mulai, saya izinkan saya membacakan urutannya ya. Yang pertama, sambil barangkali kita berikan apresiasi sama-sama. Yang pertama adalah Vina Ulia M. Hum, Faris Amrullah, dan Isna Maisah dari ISKI Sunan Panandaran. Hadir ya. Mari kita beri tepuk tangan virtual
dengan paper berjudul Ketika Ideologi Bertemu Algoritma, Politik Gender dalam Ekosistem Media Digital. Panelis yang kedua adalah Maria Magdalintan Kalvari Puspita Maraji SPSI MA dari PT Haloka Group Indonesia berjudul Between Passion and Pressure Psikologi Perempuan dan Budaya Hasil di Era Digital. Namun sayang sekali Bu Maria belum sempat untuk mempresentasikannya hari ini karena beliau sedang sakit. Adapun berarti panel yang kedua ya, karena tadi yang kedua nggak sempat hadir. Presentasi yang kedua yaitu oleh Zevanya Polivia Esos dan Dr. DRA Vinita Susanti MSI dari Universitas Indonesia dengan paper berjudul Analisis Feminist Critical Discourse terhadap humor seksis dan objektifikasi perempuan dalam media digital. Mungkin kita bisa kasih tepuk tangan untuk panelis yang kedua. Yang ketiga yaitu Gracelia Theophilia dan Vinita Susanti. Oh, sama ya, Dokter Anda Vinita Susanti dari Universitas Indonesia yang papernya berjudul Pencegahan Kejahatan Penggunaan Teknologi Deepfake dalam Konten Pornografi di Media Sosial. Mari kita kasih aplaus dulu buat Graciela dan Vinita. Terakhir adalah Nur Arifkah dan Khoirunisa Nur Asufi dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dengan paper berjudul Komodifikasi Feminisme di Media Sosial, Tinjauan Hukum dan Etika Digital Iklan. Nah, kita kasih tepuk tangan juga buat Nur Arifkah dan Khoirunisa. Baik, jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, teman-teman berdasarkan urutan yang tadi silahkan memaparkan papernya, mungkin menyampaikan inti riset ya, jadi pertanyaan penelitian, kerangka konseptual, temuan utama dan implikasi, nanti baru kita tanya jawab. Tanpa berkata panjang kata lagi, mari kita mulai dengan pemaparan pertama, Vina Ulia. Faris Amrullah dan Isna Maisah, Isky Sunan Panandaran. Saya persilahkan. Sudah bisa terlihat, Bu. Sudah, Udah. Oke. Terima mungkin kasih atas waktunya. diklik slide, Bu, biar lebih besar. Oh ya, kayak begini. Heeh, Oke, mantap. ya. Terima kasih atas waktunya. Nah, kami akan, ini merupakan eh, apa namanya bagian dari riset kami dan eh, masih proses begitu. Kami mengangkat tentang apa namanya ideologi yang ada di dalam media sosial begitu yang ada di dunia digital begitu sehingga kami memberikan judulnya ketika ideologi bertemu algoritma politik gender dalam ekosistem media digital. Eh, Sebenarnya riset ini muncul dari kegelisahan begitu ya ketika saya melihat beberapa apa namanya misal karena saya sering melihat di Wattpad begitu cerita-cerita yang banyak muncul dengan kekerasan seksual begitu dan itu menjadi sesuatu yang sangat lumrah. Saya kemudian sering komen dan akhirnya melihat bahwa mereka juga masih anak-anak yang anak-anak di bawah umur begitu ada yang SMA begitu mereka menuliskannya itu narasi-narasi kekerasan itu bagi mereka ada sesuatu yang ideal misal contohnya adalah perempuan yang kemudian dia mengalami kekerasan tetapi bagi mereka itu ada dan ketika ada laki-laki yang kemudian membantu itu bagi mereka sesuatu yang sangat unyu gitu kan itu bagi saya ada apa kok cerita narasi yang ada di Wattpad seperti itu belum lagi kemudian ada di media sosial ada saya pernah itu lihat di waktu itu juga riset tentang media digital juga itu ada kajian dari Ustadz yang kemudian menyatakan bahwa ketika ingin berhubungan seksual pada istri
ketika istrinya sedang lelah ataupun mengibaratkan ada di punggung unta itu pun tidak masalah begitu. Dan itu saya mikir itu menjadi sesuatu persoalan juga. Nah, itu akhirnya kita mengangkat isu tersebut. Nah, pertanyaan yang muncul adalah pernahkah kita menyadari bahwa apa yang kita lihat di media sosial setiap hari sebenarnya bukan cermin realitas, melainkan hasil pilihan algoritma. Dan pilihan itu bisa ikut membentuk cara kita memandang perempuan dan laki-laki. Ya, eh ini kami mulai dengan begini. Perkembangan teknologi digital telah merubah kerja-kerja media. Jadi mencakup pola produksi, distribusi, konsumsi informasi. Media telah disajikan dalam bentuk online itu menggantikan penyajian yang konvensional atau cetak. Gitu. Jadi media online itu menyebarkan sebagai saluran penyebaran berita, melainkan juga bukan hanya itu, tapi juga arena di mana algoritma beroperasi secara tersembunyi dan mengatur visibilitas dan suatu konten. Algoritma kerap kita jumpai ini bukan sekedar perangkat teknis yang bersifat netral, objektif, namun merupakan instrumen sosial politik mempengaruhi bagaimana pengetahuan nilai ideologi tertentu hadir di ruang publik digital. Dengan demikian penting untuk melihat algoritma sebagai bagian dari struktur ideologis yang mereproduksi atau bahkan mengukuhkan hegemoni tertentu termasuk patriarki. Nah, kita bisa lihat apa namanya di beberapa eh, platform misal di Instagram, kemudian di TikTok begitu, narasi-narasi patriarki itu lebih lebih bisa diterima karena apa? Karena kami berasumsi bahwa karena kesadaran patriarki itu sudah sangat mengakar ya, sehingga yang mereka tulis atau mereka unggah itu pun sesuatu yang kemudian bagi mereka itu sebuah kesadaran yang sudah final. Dan itu ketika diproduksi terus-menerus dan kemudian dia ada di sosial media, dianggap sebagai sesuatu sebuah kebenaran. Itu yang kemudian menjadi persoalan. Secara sederhana, algoritma dapat dipahami sebagai seperangkat instruksi matematis yang dirancang untuk menyelesaikan masalah tertentu. Namun, dalam konteks media digital, algoritma memiliki peran yang lebih luas. Konten apa yang dianggap relevan populer layak ditampilkan kepada pengguna ini. Jadi ada Targon Gillespie menyebut bahwa algoritma sebagai gatekeeper baru yang menggeser peran redaksi tradisional media massa. Jika dulu redaktur menentukan berita, maka sekarang algoritma lah yang menjadikan fungsi yang sama di platform media sosial maupun portal berita digital. Proses ini tidak berlangsung secara bebas nilai karena algoritma disusun berdasarkan kepentingan ekonomi, politik, bahkan kultur dari aktor yang merancang dan mengoperasikannya. Ini bisa dilihat dari misal kayak cerita-cerita yang muncul di dunia digital begitu, cerita yang akan laris adalah mereka yang sesuai dengan kesadaran dari alam bawah sadar ya, saya pikir begitu dari pembaca begitu. Dan alam bawah sadar itu masih kebanyakan dibangun dari kesadaran patriarki begitu. Nah, dalam kerangka teoritis, terutama yang dikembangkan oleh Louis Althusser, ideologi bekerja dengan cara menginterpelasi subjek melalui aparatus ideologis. Media digital dan algoritmanya dapat dipandang sebagai aparatus ideologis baru. Algoritma secara diam-diam menanamkan aturan main tentang apa yang dianggap penting, pantas, atau sesuai dengan preferensi pasar. Nah, ini sejalan dengan pandangan bahwa algoritma bukan sekedar instrumen, tetapi juga medium ideologi menentukan apa namanya horizon berpikir masyarakat. Ini yang kemudian menjadi persoalan. Oleh karena itu, ketika media online terus-menerus menampilkan konten yang berorientasi pada objektifikasi perempuan atau memperkuat stereotip gender, kita sebenarnya sedang menyaksikan bagaimana algoritma turut mereproduksi ideologi patriarki itu sendiri. Itu. Hmm. Aspek lain yang perlu diperhatikan ada bagaimana algoritma membentuk ekologi komunikasi digital melalui logika filter bubble dan echo chamber. Eli Pariser memperingatkan bahwa algoritma personalisasi cenderung mempersempit cakrawala informasi pengguna, hanya menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi sebelumnya. Dalam konteks isu gender, mekanisme ini berpotensi memperkuat bias patriarkal. Misalnya, jika pengguna sering berinteraksi dengan konten menampilkan perempuan dalam representasi subordinatif, algoritma akan menambah visibilitas konten serupa. Akibatnya, patriarki tidak hanya hidup melalui praktek sosial budaya yang nyata, melainkan juga mendapatkan penguatan di ruang virtual yang tampak personal namun sebenarnya terstruktur. Ini jadi kekuatan algoritma dia memang apa namanya? Dia sepertinya tidak membawa ideologi, tapi di balik di situ kan kita yang kemudian harus diperhatikan itu.
Itu dan ini kami kemudian mengangkat satu satu apa namanya media mubadalah.id begitu. Kenapa kami mengambil mubadalah.id? Karena satu apa namanya media ini memiliki bangunan pengetahuan yang sangat kokoh karena dia merupakan bagian dari gerakan dakwah Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Selain itu dia juga termasuk apa namanya salah satu media online yang kemudian aktif menyuarakan tentang isu-isu bias gender yang terutama yang terkait dengan isu-isu keislaman begitu. Dengan tagline-nya inspirasi keadilan relasi gitu. Ketika saya tadi menyebut bahwa bagaimana bangunan pengetahuannya itu sangat kuat begitu, kita harus lihat bagaimana bangunan pengetahuannya ada di dalam KUPI begitu. Ketika melihatkan sebuah pemikiran atau sebuah produk pengetahuan, mereka tidak lupa dengan dasar tauhid begitu dan kemudian apa sumber utama dalam Islam pastinya Al-Quran dan Hadis, kemudian dia memasukkan dengan isu-isu sosial dan tidak lupa ada pengalaman perempuan, yaitu menjadi ciri khas dari KUPI yang kemudian ada juga di dalam Mubadalah dan juga Makosid Syariah. Nah, inilah yang kemudian kami pikir bahwa media ini bukan hanya tanpa fondasi pengetahuan yang kuat, bukan hanya dia hadir dengan tagline tanpa ada dasar begitu tapi dia memiliki fondasi pengetahuan yang kuat karena apa namanya karena berkaitan dengan KUPI begitu dan ini adalah Vina, visi dari Vina, mubadalah.id ya. Vina, maaf kayaknya ke stop ya sharing screen-nya. Oh gitu ya Bu ya ya Iya, iya. sebentar. Karena kan ada gambar-gambar kalau nggak salah ya, biar pada lihat. Iya ya coba saya share screen lagi. Sudah Ibu. Ah, udah nih. Iya. Tadi sebentar. Tadi kita di visi Mubadalah, Heeh, nggih. Terus ini heeh. adalah mubadalah.id, inspirasi keadilan relasi begitu. Dan juga ini ada misi mubadalah.id itu eh, apa namanya? Ini bisa eh, baca Bapak Ibu baca di sini. Jadi dia apa namanya ingin menyuarakan tentang relasi keadilan dari kata keadilan dan kesalingan ya karena dari bahasa mubadalah itu sendiri dengan tidak hanya apa namanya menguatkan satu jenis kelamin tetapi berusaha untuk keduanya antara laki-laki perempuan itu memiliki relasi yang kesalingan begitu. Dan ini menariknya adalah mubadalah.id ini selain dia apa namanya membuat apa namanya media media tulis begitu, dia juga menyebarkan ide-ide kesalingan dengan melakukan berbagai pelatihan begitu. Ada mubadalah virtual class, ada bengkel mubadalah, ada mubadalah goes to campus, ada training focal point, ada akademi mubadalah, ada majelis mubadalah. Yang terakhir itu kalau tidak salah di tahun ini adalah mulai mengangkat isu-isu tentang disabilitas begitu dan juga ada pelatihannya. Dari narasumber atau responden yang kami wawancarai begitu ada beberapa yang mereka hasil dari mengikuti pelatihan Mubadalah begitu. Dan setelah mengikuti pelatihan itu mereka diminta selama 1 tahun begitu menulis artikel-artikel di di website Mubadalah itu itu yang apa namanya jadi mereka yang ada di apa namanya kok apa mereka yang menulis artikel-artikel tersebut mereka sebelumnya ada beberapa yang mengikuti pelatihan tersebut tapi ada juga yang mengikuti pelatihan-pelatihan dari jejaring dari mubadalah.id itu ada satu isu yang kemudian saya angkat di sini apa namanya isu ini sangat-sangat sangat-sangat apa namanya ya sangat familiar sekali di dalam tradisi Islam begitu dalam masyarakat begitu tentang bidadari dan kenapa saya angkat ini di mubadalah.id ada beberapa artikel yang kemudian membahas tentang bidadari begitu bidadari. Ini pernah saya kemudian sampaikan juga ketika seperti ini juga ke konferensi begitu saya waktu itu mengangkat bagaimana salah satu ustadzah begitu memahami tentang memaknai tentang bidadari dan kemudian dikritik oleh apa namanya oleh salah satu apa namanya ya
konten kreator begitu, dan akhirnya kemudian usahanya itu konten kreatornya tadi yang mau nggak mau harus minta maaf begitu. Nah, waktu itu saya kemudian bertanya juga kepada founder Mubadala, kenapa kemudian beberapa isu itu misal kayak bidadari begitu tidak kemudian di follow upi dengan bersuara begitu Kak. Tapi bagi founder Mubadala mengatakan bahwa tidak semuanya isu-isu yang kemudian booming itu kemudian dikasih juga penjelasannya, karena bisa apa namanya mungkin saja itu sudah dibahas beberapa tahun sebelumnya oleh Mubadala, dan saya lihat iya isu itu sudah dibahas sejak tahun 2020, tapi kemudian ada beberapa yang menuliskannya juga di tahun 2024. Jadi isu bidadari itu tidak berhenti di tahun-tahun yang lama. Di dalam kalau menurut di dalam artikel ini, di dalam artikel tentang bidadari ini, bahwa bidadari dalam teks itu memang konteksnya memang terlihat kayak bidadari secara material begitu. Maksudnya dalam konteks adalah ketika seseorang itu melakukan kebaikan begitu, maka dia akan memperoleh surga, eh, memperoleh bidadari, atau ada bidadari yang akan menunggu mereka di surga begitu. Saya tulis di sini juga karena setelah saya ikuti pengajian begitu, isu itu ataupun tentang bidadari itu juga masih berkembang di dalam masyarakat. Ustadz juga mengatakan bahwa ya orang akan memperoleh bidadari di sana. Lalu bagaimana dengan perempuan? Apakah ada bidadara gitu? Nah, di dalam menariknya di mubadalah.id sudah memiliki pandangan bahwa bidadari itu dalam konteks ini ketika masyarakat masih memahaminya sebagai sebuah realitas material. Tapi endingnya dari Islam atau bukanlah bidadari di dalam bentuk material, tapi adalah sebuah ketenangan dari spiritual. Itulah yang kemudian apa namanya, atau kebahagiaan spiritual begitu. Itulah yang kemudian didengungkan oleh apa namanya, Mubadah.id. Tetapi sayangnya isu yang kemudian diangkat sudah beberapa tahun ini tidak begitu nyaring, sehingga kami melihat bahwa kritiknya adalah bahwa Mubadalah.id ini memiliki isu-isu yang yang sangat progresif, akan tapi apa ya, audiensnya atau pembacanya itu masih sekup mereka pasti yang sudah sadar gender, ataupun mereka yang ada di kalangan pesantren, atau mereka yang ngikutin pelatihan-pelatihan itu. Tapi kemudian tidak, atau belum kemudian masuk kepada masyarakat di luar mereka begitu, dan terkesan masih begitu sangat elitis begitu. eh Misal kayak dia ada di website, WhatsApp gitu, ada grupnya, ada kemudian ada apa di Instagram juga, tapi tidak begitu di apa di TikTok misal kayak gitu. Dan ini tadi beberapanya segmentasinya itu lebih kepada mereka yang sudah melek gender. Eh, Buktinya apa ya, tadi ketika isu-isunya tadi misal bidadari dia sudah di angka 2020 loh, tapi ketika dia muncul lagi ya dia seperti tenggelam begitu. Terus masih cenderung dengan bahasa akademiknya, terus kemudian ini visibilitas digital belum sepenuhnya memanfaatkan strategi algoritma gini, dan kurangnya variasi format konten gitu. Jadi ini riset yang belum selesai begitu ya. Kami masih kemudian mewawancarai banyak pihak di dalam mereka yang kemudian eh, apa namanya ada di belakang mubadah.id. Mungkin begitu dari saya, matur suwun. Oke, baik. Ibu, terima kasih. Ini kita sebenarnya masih ada waktu 1 menit lagi, tapi nggak masalah. Ini sangat ringkas dan padat ya. Oke, baik. Saya persilahkan langsung untuk presenter kedua dari Zevanya Polivia dan Dr. Vinita Susanti. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya mewakili Mbak Vinita ya hari ini. Sebentar saya share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, selamat pagi semuanya. Izinkan saya untuk mempresentasikan paper saya yang berjudul Humor Seksis dalam Konten YouTube X sebagai Representasi Misogini Terhadap Perempuan. Tulisan ini dilatar belakangi oleh media baru seperti YouTube yang tentunya sekarang itu membuka ruang yang luas untuk produksi konten hiburan. Nah, salah satu bentuk hiburan yang saya permasalahkan di sini adalah yang berisikan humor seksis, yakni di situ ada tindakan merendahkan perempuan melalui stereotip, objektifikasi, dan juga seksualisasi. Bisa dilihat di kedua contoh judul
video YouTube ini ada judul yang provokatif dan juga ada sampul video yang merendahkan perempuan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tidak lain untuk menarik lebih banyak tayangan sehingga kemudian akan menghasilkan pendapatan dari iklan ya ataupun AdSense. Oke, lalu permasalahan penelitiannya itu terdapat salah satu kanal YouTube yang berisikan konten street interview, yaitu bentuknya wawancara spontan di ruang publik yang terhadap individu yang ditemui secara acak. Tema perbincangannya itu adalah seputar kehidupan generasi muda Jakarta. Nah, permasalahannya video-video yang memiliki angka penayangan tinggi itu justru berisikan konten yang membahas seputar objektifikasi perempuan dan juga kehidupan seksual perempuan. Bisa dilihat dari kedua judul di bawah ini, penayangannya sampai 2 juta. Dan juga popularitas kanal ini bisa dilihat dari subscribernya yang cukup banyak, ada 300.000, dan juga total penayangan videonya ini sampai 77 juta. Nah, angka-angka ini menunjukkan bahwa kanal ini tuh sebenarnya berpotensi besar untuk membentuk opini publik dan juga mempengaruhi persepsi sosial, khususnya itu yang dibahas di sini terkait representasi perempuan. Ini sepertinya saya ada video yang ingin saya tunjukkan. Mohon maaf jika agak sedikit vulgar. Berarti kalau kamu mabuk, boleh cium. Kamu sekarang lagi mabuk gak? Enggak gitu sih, tapi masih sadar. Oke, minuman lagi kalau gitu biar mabuk. Kita suwe 3 kali atau kamu mau sekali boleh, ya kan? Kalau misalnya aku menang, aku atau kamu cium aku. Tapi kalau misalnya kamu menang, kamu boleh pilih. Kamu mau slap atau you want kiss. Oke? Gunting batu kertas. Oke. Iya. Gunting batu kertas suwit. Berikut ada 2 teori besar yang saya gunakan dalam penulisan ini. Yang pertama itu ada feminisme radikal, karena prinsipnya yaitu the personal is political, artinya isu-isu privat di dalam kehidupan perempuan ini juga terkena dominasi dari kuasa laki-laki, dan juga digitalisasi feminisme, karena saya ingin meng-highlight bahwa platform YouTube ini kemudian menjadi arena baru dari konflik antara kekuatan patriarki dan juga resistensi dari feminis. Oke, selanjutnya untuk pengumpulan datanya ini saya menggunakan 5 video dari kanal YouTube yang tadi. Saya menggunakan pengkodean data dari Starten dan Puffer, yaitu ada misogyny explicit yang dibagi menjadi 3 bentuk, dan juga misogyny implicit yang juga dibagi menjadi 3. Fokus analisisnya itu yang pertama ada struktur bahasa, yang kedua ideologi patriarki, dan juga format produksi konten. Oke, di temuan datanya ini, bagian misogyny eksplisit terdapat 3 bentuk, yaitu yang pertama ada call for action atau violence. Di sini pembawa acara secara belak-belakan menyampaikan ajakan kekerasan fisik terhadap narasumber perempuan yang tentunya dibungkus dengan humor seksual. Yang kedua ada juga dialog yang berisi stereotip gender, dan juga yang terakhir itu ada penghinaan secara langsung terhadap narasumber atas pilihan pribadi mereka, tubuh mereka, atau preferensi seksual mereka. Untuk yang temuan data kedua ini, misogyny implicit, ini ada yang pertama ada dialog-dialog yang berisi lelucon atau plesetan yang dibungkus juga dengan makna seksual yang tersirat. Yang kedua, di sini ada juga dialog yang dilanturkan oleh pembawa acara yang menunjukkan dominasi laki-laki secara simbolik terhadap perempuan. Dan juga yang terakhir itu ada imputation, di mana ada juga nih dialog-dialog yang berisi tuduhan atau asumsi negatif terhadap perempuan. Namun tanpa dasar yang jelas, khususnya itu terkait moralitas mereka, kesetiaan mereka, dan juga perilaku seksual perempuan.
Oke, untuk analisis wacana kritis feminis di sini saya meng-highlight 3 representasi perempuan yang dibentuk dalam kanal YouTube X. Yang pertama itu perempuan direpresentasikan sebagai sumber fantasi seksual dari laki-laki, dan juga perempuan ini hanya dinilai semata berdasarkan tubuh dan juga seksualitas mereka. Yang ketiga, perempuan digambarkan sebagai individu yang dapat dibeli atau dipertaruhkan oleh laki-laki. Proses produksi konten dalam kanal YouTube X ini juga bermasalah karena keseluruhan video dalam data itu direkamnya di area klub malam, yang mana dari penelitian-penelitian sebelumnya, area klub malam ini menggambarkan ekspresi seksualitas dan juga dominasi maskulin itu dinormalisasi, dan juga format videonya itu straight interview. Jadi di sini pembawa acara laki-lakinya itu memegang kendali penuh terhadap arah percakapan dari konten ini. Nah, saya melihat juga proses pasca produksi ini memperkuat representasi perempuan sebagai objek seksual yang tujuannya untuk memuaskan konsumsi visual laki-laki. Bisa dilihat di gambar di bawah ini. Oke, jadi sebagai kesimpulannya, humor seksis dalam konten YouTube X ini merupakan sebuah bentuk kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan yang tujuannya untuk merendahkan, mengontrol, dan juga mendisiplinkan tubuh dan ekspresi perempuan melalui ujaran yang dikemasnya dengan hiburan. Nah, saya juga melihat bahwa platform digital ini kemudian turut memperluas dampak kekerasan gender. Jadi tidak hanya secara vertikal oleh kreator, tetapi juga horizontal oleh audiens, karena di kolom komentar ini saya banyak menemukan praktik slut shaming. Jadi justru komentar-komentar ini mendukung humor-humor seksis yang telah disampaikan oleh si pembawa acara. Contohnya itu ada kata-kata seperti semurah ini ya cewek zaman sekarang, atau mohon maaf, barang bekas kayak gini nggak layak dinikahi. Saya menemukan komen-komen seperti itu. Oke, jadi untuk kesimpulan yang terakhir, penelitian ini kan juga bagian dari praktik digitalisasi feminisme. Artinya saya menemukan bahwa humor di media sosial YouTube ini tidak netral, melainkan berisikan kata-kata yang menyakiti, membentuk opini, dan juga melanggengkan kekerasan terhadap perempuan. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Ini masih ada waktunya sebenarnya sekitar 8 menit kalau mau ada yang ditambahkan atau cukup? Sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih, Zevanya. Baik, selanjutnya kita ke paper ketiga atau presentasi yang ketiga, yaitu oleh Graciela Theophilia dan Vinita Susanti. Silakan, Mbak Gracie. Benar ya, Gracie ya? Oke, selamat pagi, Dr. Kak Idris dan Pak Farid selaku host dalam sesi ini. Pada hari ini saya akan mempresentasikan paper saya dan Bu Dr. Vinita Susanti tentang pencegahan kejahatan penggunaan teknologi deepfake dalam konten pornografi di media sosial. Oke, jadi penelitian ini tuh dilatar belakangi dengan adanya artificial intelligence yang salah satunya disebut dengan teknologi deepfake yang sebenarnya memberi kemudahan bagi industri perfilman. Contohnya pernah digunakan untuk mengganti wajah orang yang sebenarnya aktornya sudah meninggal, kemudian menggunakan teknologi deepfake bisa memberikan kemudahan dalam proses pengeditan. Nah, namun kemudian kehadiran teknologi deepfake ini kemudian membawa kekhawatiran yang
lebih lanjut dimulai pada ada beberapa kasus yang saya ambil tahun 2021, ada 16 siswi SMP Negeri Malang yang menjadi korban pornografi deepfake. Selanjutnya di tahun 2022 ada selebriti berinisial NS yang juga menjadi korban. Selanjutnya pada tahun 2024 lalu ada jaringan kejahatan pornografi deepfake di Telegram khususnya di Korea Selatan yang mengeksploitasi 234 orang dan 159 diantaranya anak yang di bawah umur. Dan kemudian di bagian sebelah kanan ini ada kekhawatiran tentang skenario AI yang sebenarnya nomor di posisi kedua adalah adanya deepfakes. Maka masalah dari penelitian ini yang saya ambil adalah sebenarnya belum ada suatu mekanisme yang baik untuk pencegahan kejahatan pornografi deepfake di media sosial khususnya, sehingga hal ini semakin banyak terjadi di Indonesia. Langsung saja hasil dari penelitian ini, saya dalam metode pengambilan datanya, pertama saya melakukan pengambilan data sekunder, yaitu 7 kasus pornografi deepfake yang terjadi di media sosial, dan wawancara kepada 4 narasumber, 2 diantaranya penyidik cyber, 1 dari akademisi kejahatan cyber, dan 1 lagi dari divisi pengawasan ruang digital Kementerian Komunikasi dan Digital. Pertama, dari hasil kasus yang saya dapatkan, korbannya tuh seluruhnya paling banyak adalah wanita. Yang dalam beberapa kasus, terutama itu yang paling sering adalah selebritis yang orang-orang ini mempunyai foto di Instagram yang bisa diakses orang lain. Sedangkan pelaku kebanyakan tidak diketahui karena menggunakan akun anonim, namun 4 kasus diantaranya diidentifikasi bahwa pelaku adalah seorang laki-laki. Dan sarana pembuatannya melalui fitur platform Telegram, yaitu fitur botnya. Nah, dan penyebarannya seringkali diunggah ke platform X yang dulunya disebut Twitter dengan menggunakan akun anonim atau dikirimkan secara personal melalui fitur akun bot anonim di Telegram. Jadi ada 2 sarana yang paling sering digunakan untuk pornografi deepfake, yaitu Telegram dan Twitter. Tindak lanjut yang pernah terjadi dari kasus-kasus ini adalah pertama, suspend akun, di penangguhan akun. Yang kedua, tidak ada tindak lanjutnya atau tidak diketahui tindak lanjutnya, dan ada 1 tindak lanjut yaitu sanksi dari universitas. Seperti itu. Kemudian dalam wawancara dengan penyidik cyber, akademisi, dan Komdigi, kesulitan dalam penanganan pornografi deepfake ini sebenarnya kok dari penyidik cyber pun belum pernah menangani pornografi deepfake, dan hanya pernah menangani deepfake yang berkaitan dengan pejabat negara. Kalau menurut akademisi, kesulitan kita adalah bergantung dengan posisi negara kita yang rendah, sehingga kita masih membutuhkan platform-platform tersebut. Kalau menurut Komdigi, kesulitannya ada dalam kepatuhan platform dalam melakukan take down konten. Kemudian ada identifikasi konten, juga masih ada kesulitan karena tidak adanya teknologi yang secara masif bisa memeriksa pornografi deepfake, dan ketiadaan regulasi khusus yang berhubungan dengan konten AI atau prosedur penanganan AI. Selanjutnya ini adalah alur langkah Komdigi dalam menangani konten pornografi deepfake. Pertama, jika ada konten pornografi deepfake, maka akan dilakukan identifikasi dan analisis sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, jika konten tersebut benar konten pornografi deepfake, maka Komdigi akan menyampaikan surat resmi kepada platform tersebut untuk minta dilakukan penghapusan konten. Namun, jika tidak dilakukan take down atas konten tersebut oleh platform terkait, maka sanksi yang dapat diberikan hanya sanksi administratif, yaitu denda. Dan perlu diketahui juga kalau untuk platform X dan Telegram ini sendiri di Indonesia tidak memiliki perwakilan, jadi Komdigi memang harus menyampaikannya dengan meminta surat melalui surat elektronik atau email, sehingga mungkin memang lama dilakukan take down dan mungkin jarang dilakukan take down terhadap konten tersebut. Maka saat mengenai tentang strategi pencegahan yang diharapkan, penyidik cyber merasakan memerlunya regulasi yang progresif tentang konten-konten AI tersebut dan kampanye literasi media. Dan akademisi menyatakan bahwa perlunya suatu teknologi yang dapat mendeteksi AI dan penggunaan signature atau watermark pada konten original.
Komdigi merasakan perlunya regulasi spesifik AI dan prosedur penanganan konten AI dan peningkatan literasi digital masyarakat. Kemudian ada teknologi deteksi konten AI dan penguatan sistem pelaporan yang mudah diakses dan responsif. Kemudian untuk pembahasannya ini ada seperti contohnya yang di sebelah kiri ada contoh salah satu screenshot dalam grup Telegram yang orang dengan gampang mengupload foto orang kemudian minta dibugilin gitu. Ceritanya kemudian pelaku potensial ini sebenarnya bisa dalam kegiatan cyber bisa menggunakan berbagai motif karena sudah semua pengguna itu berpotensi berada di jarak dekat dengan kejahatan karena adanya anonimitas di ruang cyber. Nah, selanjutnya target yang sesuai ini dalam konsep penilaian FIFA, visibility, inertia, valuability, dan accessibility, karakteristik visibilitas dalam lingkungan cyber ini mempercepat pelaku kejahatan cyber untuk menemukan sasaran yang menarik. Dalam hal ini khususnya adalah perempuan dan seorang selebriti yang memiliki visibilitas yang tinggi. Maka itu menyebabkan adanya kerentanan digital oleh perempuan dan khususnya orang yang sering terlihat dalam ruang digital. Seperti itu. Kemudian ada juga ketiadaan penjaga yang cakap, yaitu sistem autentifikasi, kebijakan platform, dan pengawasan formal yang masih kurang sehingga dalam ketiga elemen tersebut, yaitu pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan ketiadaan penjagaan yang cakap ini akan membuat pornografi deepfake dapat terjadi. Sebagai contoh itu juga ada grup di Telegram yang bisa diakses oleh siapapun yang hanya cuma searching di Telegram jasa edit foto bugil itu semuanya bisa free edit foto bugil gitu. Jika ingin belajar cukup kirimkan seperti itu. Selanjutnya pencegahan kejahatan melalui kemitraan ini adalah intervensi dengan maksud dan tujuan bahwa intervensi ganda lebih berdampak pada sasaran daripada intervensi tunggal. Nah, selanjutnya yang di kemitraan yang saya maksudkan adalah Kementerian Komunikasi dan Digital, pemerintah, digital forensik, penyidik, penyedia platform digital, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Nah, berikut ada strategi pencegahan kejahatan pornografi deepfake di media sosial. Yang pertama, strategi untuk mempersulit terjadinya kejahatan, yaitu dengan pengembangan teknologi deteksi konten AI dan autentifikasi. Kemudian strategi terhadap keuntungan, yaitu penggunaan watermark atau signature, dan strategi menghilangkan justifikasi terjadinya kejahatan dengan membuat regulasi dan literasi digital. Kalau digambarkan secara keseluruhan berikut strateginya, yaitu dalam menangani pornografi deepfake di media sosial, Komdigi sebagai fungsi pengawas akan berkolaborasi atau bermitra dengan platform digital untuk mempercepat takedown konten, meningkatkan kerjasama, dan membuat teknologi pendeteksi AI agar bisa mempercepat proses takedown. Kemudian dengan penyidik atau kepolisian mungkin akan berkolaborasi melalui teknologi pendeteksi konten AI, watermark atau signature, dan penguatan sistem pelaporan. Sebenarnya ini semua saling berhubungan karena kalau penguatan sistem pelaporan pun harus dilakukan dengan direspon dengan cepatnya takedown konten. Lalu dengan organisasi masyarakat sipil yaitu literasi digital dan dengan regulator yaitu pembaharuan regulasi khususnya dengan konten-konten AI. Maka kesimpulan dari penelitian ini, pornografi deepfake terjadi karena kerentanan digital target, khususnya perempuan yang memiliki kerentanan digital, sehingga tidak adanya penjagaan yang baik seperti teknologi pendeteksi AI dan kurangnya kolaborasi antar pemerintah platform digital memungkinkan terjadinya pornografi deepfake. Pencegahan pornografi deepfake di media sosial membutuhkan strategi yang menggunakan kemitraan multi-agency melalui sinergi, regulasi, teknologi pengawasan, dan literasi digital. Jadi kolaborasi berbagai pihak ini penting untuk memperkuat keamanan digital, mempercepat deteksi dan takedown konten, serta meningkatkan resiko bagi pelaku guna pencegahan selanjutnya yang lebih efektif dan berkelanjutan. Maka saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah penyusunan regulasi yang mengatur mengenai
penggunaan dan penyebaran konten berbasis AI termasuk deepfake dengan memperhatikan prinsip pelindungan hak privasi, tidak membatasi kreativitas dan prinsip akuntabilitas yang baik. Kemudian saran yang kedua adalah meningkatkan koordinasi antar lembaga, misalnya dalam pengembangan teknologi pendeteksi AI dan meningkatkan literasi digital. Dan demikian presentasi dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih Gracie. Banyak sekali informasi yang menarik tadi ya. Dan sebenarnya masih ada waktu sekitar 6 menit lagi. Masih ada yang mau ditambahkan atau cukup? Sudah cukup dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Kalau begitu kita lanjut ke panelis yang terakhir, yaitu Nur Arifkah dan Khairunisa Nur Asufi dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Silahkan, siapa yang akan presentasi? Khairunisa ya? Kami berdua mohon izin. Oke, Saya baik. mohon Silakan. izin share screen. Oke. Hmm. Sudah terlihat? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia kegiatan Arul Kartini Conference Indonesia atas kesempatan diberikan kepada kami untuk presentasi hari ini, dan terima kasih kepada Ibu Moderator, Dr. Ika Idris, dan izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Herunisa Nurasupi dan rekan saya Nur Arifkah, kami dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Kami mengangkat paper atau penelitian berjudul Komunikasi Feminisme di Media Sosial, Tinjauan Hukum dan Etika Iklan Digital. Feminisme dan media sosial hari ini sesuatu yang sangat dekat dalam masyarakat atau kita hari ini gitu ya. Bagaimana hari ini seluruh orang pasti punya media sosial, kemudian bagaimana media sosial ini dikaitkan dengan isu feminisme yang ada. Latar belakang dari riset kami, ada beberapa poin besar yang melatar belakangi riset kami. Yang pertama, adanya fenomena feminisme di media sosial yang dimana tidak bisa kita hindari dengan perkembangan zaman, kemudian era globalisasi dan juga perkembangan teknologi dan media digital. Saat ini hampir semua orang sudah memiliki media sosial, sehingga terkait dengan isu-isu feminisme pun, baik itu yang diberikan oleh aktivis ataupun masyarakat umum terkait dengan isu feminisme ini mudah di-share di dalam media sosial gitu ya. Di-share dalam bentuk konten atau misalnya tulisan-tulisan dalam platform media sosial dengan hashtag-hashtag tertentu seperti Me Too atau He for She dan hashtag-hashtag lainnya gitu ya. Nah, kemudian dari isu-isu yang ada di media sosial ini menjadi analisis dari pihak-pihak yang bergerak di bidang iklan digital gitu. Kemudian pihak-pihak ini menjadikan isu feminisme ini sebagai konten atau ide dalam membuat iklan dalam digital gitu. Yang mana jadi iklan-iklan dengan isu feminisme ini sering akhirnya menjadi suatu tren atau gaya hidup saat ini yang dilakukan oleh perusahaan melalui praktek yang namanya firm bursting seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya pembagian informasi yang luas terkait dengan isu feminisme di media sosial, baik itu dalam bentuk konten atau iklan dan yang lainnya, ini membuat pemahaman orang gitu ya secara umum terkait dengan feminisme itu menjadi bebas gitu. Ada orang yang memang memahami feminisme dengan feminisme yang seharusnya atau tidak memahami gitu. Yang mana masyarakat sekarang masih banyak yang menerima misalnya hanya bentuk iklan, dia hanya melihat iklan tersebut tanpa harus
mencari lagi atau searching lagi sebenarnya iklan ini betul atau tidak, atau hanya mempengaruhi saja gitu, seperti itu. Nah, kemudian feminisme di era digital ini terlihat bagaimana seorang perempuan dia memposisikan dirinya gitu ya, berdiri sendiri, mandiri untuk kesetaraan gender gitu. Makanya itu fenomena feminisme di media sosial ini harus memiliki etika agar mampu menyampaikan isu-isu terkait feminisme yang sebetulnya atau sebenarnya. Nah, kemudian poin kedua adalah feminisme ini sebagai tren sekaligus strategi pemasaran. Karena pengguna, kalau teman-teman di sini lihat gitu ya, di iklan digital atau banyak endorse yang ada terkait produk-produk tertentu itu sebagian besar adalah target marketnya adalah perempuan gitu ya, seperti misalnya skincare atau segala macam gitu, skincare entah itu make up. Nah, maka di situ mereka akan mengangkat isu-isu feminisme dengan harapan nanti perempuan-perempuan ini akan tertarik gitu, lebih tertarik akan produk-produk yang mereka iklankan. Nah, dengan hal ini eh, apakah itu mengurangi eh, apa ya, mengurangi esensi dari feminisme yang diharapkan kalau dia ditarik ke dalam eh, iklan digital gitu. Maksud dari feminisme yang diharapkan, apakah feminisme ini hanya dipergunakan sebagai alat pemasaran saja? Contohnya, seperti produk gitu ya, ada penelitian yang melakukan terhadap produk Dove. Di situ dia mengungkapkan ada dualitas dalam penggunaan narasi feminisme melalui film listing yang dilakukan oleh Dove gitu ya. Mereka menggunakan kampanye dengan kata-kata real beauty, kemudian like a girl, dan telah memperkenalkan tema-tema pemberdayaan perempuan kepada halayak luas gitu. Sehingga dengan harapan nanti audiensnya tadi itu terutama perempuan akan menerima pesan-pesan tersebut dan tertarik menggunakan produk-produknya gitu dengan embel-embel membawa feminisme. Nah, sedangkan ternyata berdasarkan penelitian itu, analisis mendalam menunjukkan bahwa narasinya ini bersifat dangkal dan manipulatif. Dia hanya sebatas narasi saja, yang mana sebagian besar perusahaan yang mengusung pamphleting tadi tidak memiliki kebijakan internal yang sebenarnya dia mendukung atau komitmen nyata terhadap pemberdayaan perempuan. Seperti misalnya ada perbedaan dari Mbak kesetaraan. Khairul, maaf, Ya, maaf. Ini kayaknya slide-nya masih di latar belakang ya? iya memang masih Bu. Saya Oh, masih membaca di per tengah. poin-poin, saya masih Oh, oke, menjelaskan. oke. Baik, baik. Silakan. Iya. Maaf ya. Oke. Dan kebijakan-kebijakan perusahaannya itu sebenarnya tidak pro kepada feminisme. Kemudian poin ketiga adalah meningkatnya praktek komunikasi pada isu sosial. Nah, ini dapat dipahami sebagai gejala ketika nilai atau gagasan atau perjuangan sosial seperti feminisme, lingkungan, kesetaraan ras, atau keberagaman diubah menjadi alat pemasaran untuk tujuan komersial. Jadi media sosial dan perkembangan teknologi digital itu dia mempercepat tren, kemudian karena perusahaan juga perlu gitu ya, dan membungkus pesan sosial dalam bentuk kampanye, iklan, atau konten kreatif yang cepat viral, dengan salah satunya adalah membawa isu terkait dengan feminisme ini gitu. Kemudian fenomena ini muncul karena masyarakat, khususnya generasi muda, generasi muda saat ini sangat peka terhadap isu-isu sosial. Nah, itu pun juga menjadi latar belakang bagaimana perusahaan-perusahaan yang melakukan iklan secara digital itu menjadikan ini isunya seperti itu. Di satu sisi lagi, praktik ini juga bisa membantu menyebarkan kesadaran publik tentang isu-isu penting, tapi di sisi lain juga bisa mereduksi makna perjuangan sosial menjadi sekedar tren konsumsi dangkal aja. Jadi hanya sebatas sepengetahuan aja dari iklan digital tersebut. Kemudian poin keempat adalah pentingnya kajian hukum dan etika dalam iklan digital. Nah, karena tadi beberapa poin sebelumnya yang sudah saya jelaskan dan saya sebutkan, makanya di sini hadir gitu ya kajian hukum yang mengkaji bagaimana sih sebenarnya regulasi harusnya mengatur terkait dengan apabila iklan digital ingin menggunakan isu atau komunikasi terkait feminisme itu yang ideal seperti apa. Kemudian etika dalam digital yang seharusnya dilakukan itu seperti apa kalau berdasarkan hukum, ditinjau dari hukum gitu.
Kemudian metode penelitian yang kami menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas norma, kaidah dan peraturan perkajian doktrin. Penelitian normatif adalah penelitian terhadap sistematika hukum. Kemudian pendekatan yang kami gunakan ada pendekatan konsep, kemudian pendekatan undang-undang dan juga pendekatan histori. Kenapa metode penelitian kami gunakan? Karena kami ingin mengkaji segala sesuatu yang berkaitan dengan komodifikasi feminisme di media sosial yang dikaji berdasarkan hukum dan etika digital. Pembahasan yang pertama, kami membagi pembahasan jadi 3 poin. Yang pertama membahas terkait dengan bagaimana praktik komodifikasi feminisme dalam iklan digital di media sosial. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana tinjauan hukum terhadap iklan digital yang menggunakan isu feminisme. Dan yang ketiga adalah bagaimana aspek etika dalam komunikasi feminisme di media sosial. Pada pembahasan yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana praktik komunikasi feminisme dalam iklan digital di media sosial. Dalam iklan digital ini, media sosial terlihat dari bagaimana nilai-nilai perjuangan kesetaraan gender dipakai sebagai alat pemasaran oleh perusahaan. Jadi yang harapannya sebenarnya penyampaian dari isu-isu feminisme di media sosial yang diharapkan untuk influence atau memberitahu masyarakat terkait begini loh feminisme yang dimaksud, tapi ternyata disalahgunakan atau dipergunakan sebagai ide tadi untuk iklan digital, tetapi tidak betul-betul menyampaikan apa atau tidak menyentuh yang sebenarnya feminisme yang diharapkan gitu. Feminisme dalam gerakan sosial kritis diubah menjadi branding tool aja untuk menarik perhatian konsumen, khususnya generasi muda yang lebih peduli isu sosial. Makanya beberapa brand itu dia dengan target market perempuan menggunakan isu feminisme, menggunakan kampanye-kampanye yang menyatakan bahwa mendukung terkait dengan perempuan, ternyata setelah dianalisis lebih jauh ternyata hanya sebatas tadi branding tool atau menggunakan isunya saja. Kemudian bentuk praktik komunikasi dalam digital di media sosial itu ada penggunaan narasi pemberdayaan perempuan. Jadi tadi seperti pada iklan itu dia menggunakan pesan-pesan kayak girl power, kemudian woman empowerment, kemudian dan tadi girls beauty seperti itu salah satu bentuknya. Kemudian visualisasi identitas feminisme, konten iklannya sering menampilkan perempuan dengan perempuan yang citranya kuat, independen, kemudian mandiri, tapi lebih strategi citra daripada komitmen nyata terhadap isu gender. Jadi dia hanya menampilkan saja iklan di luar gitu ya, tapi ternyata isu feminisme atau kesetaraan gendernya itu sebenarnya tidak dilakukan dengan seharusnya. Kemudian ada fenomena pampersting, itu terkait dengan dijadikan tema utama untuk membangun citra progresif perusahaan meskipun tidak selalu disertai kebijakan internal yang benar-benar mendukung perempuan. Misalnya kayak kesetaraan gaji atau misalnya waktu jam bekerja terkait dengan perempuan gitu seperti itu. Kemudian ada isu sosial sebagai tren komersial. Jadi tadi disebutkan di latar belakang juga feminisme itu salah satu isu sosial yang sangat menarik apalagi khususnya untuk anak muda gitu ya. Makanya ini salah satu bentuk praktiknya dengan dia menjadikan ini isu sosial sebagai tren komersial. Kemudian ada ambiguitas antara aktivis dan marketing gitu ya. Jadi akhirnya pada saat aktivis feminisme yang menyampaikan gitu ya, dan juga ada marketing, akhirnya penyampaian pada masyarakat dalam iklan digital ini sebenarnya nyampe nggak sih gitu ya, yang seharusnya disampaikan terkait dengan isu feminisme yang ingin di-share oleh para aktivis ini. Apakah nanti next-nya akan tertutupi dengan marketing-marketing yang ada seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh Nur Arifkah. Ya, izin melanjutkan pembahasan dari Bu Hairunisa tadi. Kemudian saya lanjut ke pembahasan kedua, yaitu terkait dengan bagaimana sih sebenarnya tinjauan hukum terhadap iklan digital yang menggunakan isu feminisme seperti itu. Nah, sebenarnya kalau berbicara mengenai tinjauan hukumnya yang menggunakan misalnya isu-isu feminisme itu sebenarnya dapat kita lihat dari ada beberapa aspek regulasi seperti itu. Misalnya aja dari yang pertama ada terkait dengan sisi perlindungan konsumennya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kalau mengenai regulasi terkait dengan
perlindungan konsumen kan sebenarnya sudah ada yang mengatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 terkait dengan perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri kemudian juga ditegaskan bahwasannya sebenarnya kalau pelaku usaha itu bertanggung jawab misalnya atas ikan yang dibuat termasuk juga ikan-ikan yang misalnya menyesatkan para konsumennya seperti itu. Kemudian juga terkait dengan ikan-ikan yang misalnya mengeksploitasi terkait dengan isu yang tadi, isu feminisme yang secara tidak jujur dan kemudian merugikan konsumen-konsumen seperti itu. Nah, kemudian selain dari aspek perlindungan konsumen, kalau kita bergeser sedikit ke aspek penyiaran, kan juga ada undang-undang terkait dengan penyiaran. Itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, di mana undang-undang tersebut melarang misalnya ikan-ikan yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan kemudian hal-hal yang merendahkan martabat pribadi ataupun satu kelompok seperti itu. Sama halnya terkait dengan misalnya ya ini tadi apa isu feminisme ini dibalut dengan untuk mempromosikan misalnya menggunakan ikan-ikan yang di-branding oleh perusahaan tersebut seperti itu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan etika periklanan misalnya. Nah, terkait dengan etika periklanan juga sebenarnya telah diatur oleh Undang-Undang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, yang dimana mengharuskan sebenarnya lembaga penyiaran itu menjaga terkait dengan independensinya, kemudian netralitasnya, serta menghormati nilai-nilai dan norma masyarakat. Kemudian juga kalau kita berbicara mengenai etika penyiaran juga menekankan penyampaian informasi yang akurat misalnya, kemudian penggunaan bahasa-bahasa yang sopan, penghormatan terkait dengan hak-hak privasi seseorang terkait kemudian larangan penyebaran hoax dan sebagainya, kemudian arahnya yang ke ruang kekerasan serta penyebaran-penyebaran terkait dengan misalnya ujaran kebencian seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu terkait dengan larangan ini ya diskriminasi dan eksploitasi seperti itu. Sebenarnya kalau lagi-lagi kalau kita runtut bagian dari sisi regulasinya kan ada juga terkait dengan peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu Permen TPA nomor 2 tahun 2022 tentang terkait dengan standar layanan perlindungan perempuan yang juga menegaskan pada intinya pentingnya perlindungan perempuan dari bentuk eksploitasi, termasuk halnya yang kami sajikan di sini terkait dengan komunikasi ikan digital yang dibalut dengan isu-isu feminisme seperti itu. Nah, kemudian yang keempat dari aspek tanggung jawab corporate-nya misalnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Hairunisa tadi bahwa kalau misalnya satu perusahaan mereka memang mendukung feminisme melalui iklan, maka tentunya harus ada konsistensi dalam kebijakan-kebijakan internal mereka, yaitu terkait tadi soal upaya yang setara, kemudian juga non-diskriminasi, serta perlindungan terkait dengan hak-hak pekerja para perempuan yang bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima terkait dengan regulasi media digital. Nah, kalau terkait dengan media digital ini, saya kira kalau Undang-Undang ITE, Undang-Undang 11 tahun 2008, Yunto Undang-Undang 19 tahun 2016 ini sebenarnya sudah tidak asing lagi sih terkait dengan Undang-Undang ITE. Tetapi lagi-lagi karena kalau kita berbicara mengenai terkait dengan media digital itu kan media yang ini ya ruang batasnya itu tidak dapat disekat-sekat seperti itu. Bahkan semua orang itu bebas berekspresi seperti itu terkait dengan apa yang dikontenkan dan lain sebagainya. Seperti itu karena itu tadi agak-agak susah mengatur sekat-sekat untuk di ruang media digital itu sendiri. Karena lagi-lagi tentunya kalau terlalu banyak sekatnya juga nanti akan berbenturan dengan hak kebebasan berekspresi di media digital seperti itu.
Kemudian yang pembahasan selanjutnya terkait dengan bagaimana sebenarnya aspek etika dalam komodifikasi feminisme di media sosial. Kami rasa bahwa terkait dengan aspek etika dalam komodifikasi feminisme di media sosial itu penting karena menyangkut terkait dengan kejujuran, kemudian integritas, dan tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan yang menggunakan isu-isu terkait dengan feminisme tadi. Ada beberapa hal sebenarnya yang harus diperhatikan. Yang pertama, terkait dengan kejujuran dan transparansi. Nah, untuk yang pertama ini tentu perusahaan wajib misalnya jujur dalam menyampaikan pesannya, kemudian jika kampanye memakai narasi-narasi feminisme sudah seharusnya didukung dengan kebijakan-kebijakan internal yang memadai, bukan hanya sekedar menjadi strategi pemasarannya seperti itu. Kemudian yang kedua, menghindari eksploitasi isu sosial. Feminisme sendiri seharusnya tidak hanya dijadikan gimmick untuk kepentingan komersial semata, tidak hanya dijadikan untuk gimmick marketing saja di media sosial seperti itu atau media digital. Kemudian yang ketiga terkait dengan yang ini sudah saya sebutkan juga tanggung jawab sosial dan perusahaan. Kemudian yang keempat menghindari performatif aktivisme terkait dengan ada beberapa brand mungkin yang terjebak pada aktivis kosmetik yang hanya terlihat peduli isu feminisme untuk pencitraan saja, tetapi tidak memberikan dampak sosial yang begitu nyata. Nah, tentunya ini agak-agak berlawanan kalau kita melihatnya dari aspek etikanya seperti itu. Kemudian yang kelima terkait dengan tentu menghormati martabatnya seorang perempuan. Hal ini sangat diperlukan di mana konten-konten iklan yang ada di digital itu supaya terhindar dari stereotip gender seperti itu, ataupun terkait dengan objektifikasi tubuh perempuan, ataupun mungkin pesan-pesan yang justru mereduksi perjuangan ataupun advokasi terkait dengan feminisme itu sendiri. Kemudian yang keenam, maaf, 1 menit lagi ya, bisa oh ya, berapa? ya. 1 menit ya. Kemudian yang membangun kepercayaan publik. Nah, maka kesimpulannya adalah yang kami sampaikan di sini bahwa fenomena meningkatnya komodifikasi feminisme di media sosial itu menjadi suatu hal yang saat ini sangat-sangat menarik untuk kita kaji bersama, melihat ke sekarang ini kan sudah serba digital semua, jadi tentu ada beberapa aspek yang harus benar-benar diperhatikan supaya isu feminisme itu tidak hanya dijadikan sebagai gimmick pemasaran, tetapi tentunya harus ada dampak sosialnya seperti itu. Tidak hanya memakai gerakan feminisme untuk membangun trik marketingnya di media digital seperti itu. Mungkin untuk pembahasannya sekian Ibu Dr. Lika, saya kembalikan, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kita kasih applause dulu dong sama-sama buat semua presenter. Oke, saya buka sesi pertanyaan sampai barangkali jam 12.05 begitu ya. Jika saya lihat di sini belum ada pertanyaan yang dituliskan, jika ada yang ingin langsung bertanya silahkan raise hand, barangkali 3 penanya dulu. Mbak Ika, ini ada beberapa pertanyaan di Q&A. Mbak Ika bisa lihat? Enggak lagi, Mas. Oh, I see. Terus bentar. Aku cuma lihat selamat datang, daftar hadir, selamat datang gitu. Nggak di Q&A? Harus jadi co-host dulu. Belum ya? Tadi kayaknya udah. Belum. Oke, Mbak Ika silakan. Ada yang bisa dikirim untuk saya baca. Sekarang Mbak Ika Soalnya udah jadi co-host. uh, Udah kelihatan nggak? Lihat-lihat di Belum more, ya? Mbak Ika bisa klik yang titik 3 di bawah. titik 3. Terus Oh, di Itu situ ada oke. Q&A. Alright. Oke. Oke. Baik, ya di sini ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin sambil saya melihat ini, adakah yang mau menanyakan langsung?
Oke, silakan. Singkat Ya, terima kasih. dan ditujukan ke siapa ya, Bu Nuri ya? Saya bukan, Mbak. Iya, silakan. Maksudnya pertanyaannya ditujukan ke siapa? Terima kasih, terutama untuk yang Mbak Zevanya ya tadi materinya sangat relevan dengan bidang saya di ilmu komunikasi. Pertanyaan saya adalah dengan kita sekarang semakin tahu bahwa ada teknologi deepfake dan lain sebagainya dari teman-teman tersebut tadi, bagaimana kemudian sejauh mana masyarakat, terutama orang-orang yang terkait dengan para korban tadi memahami bahwa itu hanya deepfake gitu, bukan benar-benar bahwa mereka melakukan hal yang diviralkan. Terima kasih. Oke, baik. Silakan barangkali langsung dijawab dulu dengan singkat oleh Gracia ya. Berarti pertanyaannya ya. Oke, itu mungkin untuk saya ya pertanyaannya, Mbak Nuri. Terima kasih pertanyaannya Mbak Nuri. Menurut saya sekarang sebenarnya kalau secara AI, setelah saya juga berwawancara dan komunikasi dengan akademisi kejahatan cyber, sebenarnya itu adalah apa ya, sebuah peristiwa yang seluruh dunia ini mungkin tidak siap dengan hadirnya AI ini. Jadi mungkin ini akan membuat suatu kebingungan juga untuk masyarakat, kebetulan untuk apalagi untuk pemegang regulator, pemegang kepentingan atau stakeholder lainnya, ini mungkin adalah sebuah isu yang sulit, apalagi untuk masyarakat yang membedakan apakah ini AI atau bukan. Mungkin untuk saat ini ada terjadi belum siap di antara masyarakat kita ini untuk menerima AI ini, video ini, jangankan mesti untuk pornografi pun, sebenarnya itu salah satu jawabannya adalah dengan memberikan watermark atau signature pada konten original. Namun juga pada konten original pun ini juga kesadaran atau tingkat literasi kita juga masih agak rendah terkait dengan hal tersebut. Maka sebenarnya akan sulit untuk masyarakat sebenarnya mengetahui ini adalah pornografi deepfake atau bukan. Sedangkan itu kewenangan untuk membuktikan itu deepfake atau bukan mungkin harus diperiksa atau diautentifikasi oleh digital forensik. Sehingga mungkin kalau untuk masyarakat sendiri menilai sendiri mungkin masih akan ada kesulitan seperti itu, Mbak Nur, dari saya. Oke. Baik, terima kasih. Terima Selanjutnya kasih. saya bacakan pertanyaan dari Anindya. Seringkali, menarik nih pertanyaannya, seringkali ketika seseorang menanggapi serius konten seksis, ini untuk yang panelis soal itu berarti ya justru dilabeli kaku, baper, atau tidak gaul. Padahal bisa jadi sikap itu lahir dari rasa peduli terhadap dampak konten tersebut pada masyarakat. Dan menurut Anda, bagaimana seharusnya peran masyarakat dalam menggeser norma ini sehingga menanggapi serius konten seksis tidak lagi dianggap negatif, melainkan dipahami sebagai bentuk kepedulian? Nah, barangkali menyambung pertanyaan Anindya ini, tadi kan sempat disebutkan sedikit di akhir paper mengenai komentar-komentar ya. Apakah Anda melihat juga dalam komentar bahwa ada, kalau tadi kan memang komentarnya banyak yang mengkonfirmasi ya, tapi adakah barangkali di dalam komentar-komentar itu yang merupakan bentuk resistensi? Karena kalau kita lihat YouTube kan sebenarnya konten dari YouTube itu bukan cuma video ya, tapi komentar yang ada di YouTube pun itu menjadi bagian dari konten. Silahkan barangkali Mbak Vina. Maaf, bukan Mbak Vina, Mbak Zevanya ya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya ingin menanggapi dulu pernyataan awal soal pandangan masyarakat yang justru malah menyepelekan konten-konten seperti ini. Menurutku, ini mengutip salah satunya dari bukunya Betty Friedan, The Feminine Mystic. Jadi sebenarnya memang udah pandangan atau representasi terhadap perempuan ini sudah sangat mengakar sejak dulu. Jadi didasarkan dengan perempuan itu seharusnya fokusnya ke pernikahan, ke peran domestik, dan juga ke pengasuhan anak. Makanya jika perempuan itu terlihat ada di klub malam, setting seperti itu langsung dicap yang jelek karena dianggap berlawanan dengan konstruksi perempuan yang seharusnya. Iya tadi sebenarnya kalau dari hasil temuan data itu kebanyakan
komen-komennya itu jujur hampir tidak ada yang menyeriusi konten ini. Jadi kebanyakan juga membalasnya, memberikan komentarnya dengan candaan-candaan yang juga seksis, atau mungkin kalaupun ada yang berbentuk resistensi itu lebih ke nggak serius sih. Cuman kayak konten apa nih kayak gini kok bisa tampil di YouTube, cuma seperti itu aja, nggak ada yang benar-benar membuka dialog secara serius tentang keseriusan dari konten ini gitu. Maksudnya permasalahan dari konten ini. Makanya dalam tulisan saya ini saya juga menegaskan praktik digitalisasi feminisme, karena tulisan saya ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi feminisme di mana sebenarnya peran masyarakat tuh ya jangan menyepelekan konten-konten seperti ini. Justru konten-konten humor seperti ini yang terkesannya ringan dan mudah untuk dicerna oleh masyarakat ini justru disusupi oleh ideologi-ideologi patriarki yang memang dari dulu sudah mengakar. Maka karena menggunakan digitalisasi feminisme ini, saya mau menegaskan 3 poin yang diusung oleh digitalisasi feminisme. Yang pertama itu ada imediasi, artinya kita sebagai masyarakat bisa secara cepat nih untuk menandai dan menegur konten-konten yang terindikasi seksis. Dan juga digitalisasi feminisme ini sifatnya rapid, yaitu jangkauannya luas. Jadi kritik kita tuh sebenarnya kalau dilakukan secara beramai-ramai sebenarnya dapat digunakan untuk menandai konten-konten semacam ini. Dan juga yang terakhir itu ada dialog. Sebenarnya dari konten-konten ini berpotensi banget untuk buka-buka dialog tentang feminisme, khususnya tentang konten seksis. Jadi kalau pertanyaannya peran masyarakat gimana, menurutku ya kita harus sama-sama sadar kalau misalkan konten-konten yang kesannya sepele seperti ini malah justru terindikasi dengan narasi-narasi seksis terhadap perempuan. Seperti itu, Ibu. Mbak Seva, saya izin bertanya lebih lanjut ya. Apakah komentar seperti itu hanya Mbak Seva lihat di YouTube atau ada juga dinamika yang berbeda di platform lain? Oke, kalau untuk konten semacam ini sebenarnya yang saya temukan sejauh ini ada 2 kanal YouTube. Namun kalau untuk di platform media sosial lain ini, saya melihat bahwa ironisnya justru potongan-potongan klip dari video tersebut kemudian disebarkan lagi kayak ke TikTok, ke Instagram, atau ke X, Twitter, itu disebarkan lagi potongan-potongan videonya. Jadi dengan Maksud saya, apakah ketika itu disampaikan lagi atau dipost ulang di platform lain seperti TikTok, apakah komentar-komentar di TikTok itu sama dengan komentar-komentar yang ada di YouTube, artinya mengkonfirmasi atau ada barangkali resistensi di platform TikTok atau platform yang lain? Sebenarnya dinamikanya sama aja, Mbak, karena ini kan disebarkannya dalam bentuk humor. Jadi tanggapannya pun justru malah tertawa, malah senang, malah terhibur gitu. Sangat dikit yang membalasnya dengan respons yang menolak hal itu. Oke, jadi ini cross platform ya, bukan cuma hanya di YouTube ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Nila. Untuk Mbak Vina atau Bu Vina, apakah ada analisis lanjutan membaca algoritma Mubadalah ID? Bagaimana ini bisa mengurangi bias gender dalam pembacaan teks agama atau membangun perspektif baru yang lebih adil gender dan tidak stigmatis? Silakan Bu Vina dijawab. Terima kasih Bu Ika. Ya, sependek yang kami baru dapat datanya begitu. Artikel Mubadalah ini kan cenderung panjang, sehingga tidak selalu ramah terhadap algoritma yang dia lebih suka dengan kontennya yang visual, singkat, dan interaktif seperti yang tadi Mbak Zevanya Polivia tadi gitu. Jadi kalau
kontennya itu lebih menarik begitu dan ada humor atau istilah-istilah kan dan entertain itu akan banyak sekali orang yang kemudian like ataupun share begitu berbeda dengan ketika artikel itu panjang itu yang sependek yang kami tahu begitu. Nah, nanti kita akan coba untuk riset lebih jauh lagi karena misal Mubadalah ID itu ada di yang saya katakan tadi ada di WhatsApp itu ada kayak apa namanya ada linknya juga terus ada di Instagram juga. Dan beberapa responden yang saya wawancarai mereka dapat respon akan tulisannya itu ketika mereka share artikel itu di dalam media sosialnya gitu. Jadi mereka ada tanggapan bahwa ini menarik atau tidak itu dari situ. Dan di apa namanya di websitenya itu misal kayak pembaca itu ya 1,3 gitu. Tetapi ketika apakah dia kemudian bisa bisa menjangkau di luar mereka yang sudah memiliki kesadaran, saya pikir masih begitu rendah ya karena memang artikelnya itu cenderung orang menyebutnya seperti artikel yang serius begitu, walaupun isu-isunya pun juga isu-isu yang ada beberapa yang kemudian relate dengan persoalan yang kekinian begitu. Terus selanjutnya tadi yang eh, sebentar. Bagaimana cara mengurangi bias gender dalam pembacaan teks keagamaan dengan menggunakan perspektif baru? Yang dipakai oleh Mubadalah itu sangat sama dengan yang digunakan oleh KUPI. Jadi mereka menggunakan konsep dasarnya adalah tauhid. Tauhid berarti yang apa namanya? Semua manusia itu sama begitu. Kemudian menggunakan teks-teks Al-Quran yang dilihat menggunakan perspektif yang juga kesalingan dan juga menggunakan teori sosial yang membedakan yang kemudian menjadi menarik adalah mereka menggunakan pengalaman perempuan. Apakah itu mudah? Saya pikir tidak ya. Ini proses yang sangat panjang. Apa namanya? Apalagi narasi-narasi Islam yang kemudian patriarki itu lebih kuat dan selain itu menjadi kesadaran dalam masyarakat yang sudah lama seperti yang tadi sebut Mbak Zevanya juga itu juga marak juga dakwah-dakwah itu di dalam dunia digital itu yang kemudian menggunakan narasi-narasi yang masih bias gender begitu. Seperti yang dalam risetnya Bu Eva Fahrunisa begitu apa namanya Islam yang kemudian punya pandangan lebih progresif terhadap perempuan itu di dalam dunia digital itu masih lemah dibandingkan dengan media-media dakwah yang cenderung lebih lebih patriarki. Begitu, Bu. Mm-mm. Nah, berarti itu barangkali bisa menyambung dari pertanyaan Andi Fasumaga di sini. Siapa tahu Bu Vina berkenan menjawab. Apakah Baik. representasi gender di ruang digital menunjukkan pergeseran menuju kesetaraan atau hanya transposisi dari ketidakadilan lama ke medium baru? What do you think, Bu Vina? eh, semua saya pikir semuanya menginginkan adanya dekonstruksi ya Bu ya, dekonstruksi maksudnya patriarki begitu. Tapi memang Bu prosesnya sangat panjang karena dia itu harus menghadapi kesadaran patriarki yang sudah banyak di apa namanya di yang sudah banyak di alam bawah sadar manusia begitu dan kemudian dimasukkan di dalam dunia digital dengan hal-hal yang entertain yang mudah dicerna orang atau mudah yang kemudian dipahami. Jadi orang ketika lihat di dunia digital itu ngerasa kayak kesadaran lama dia di dunia nyata itu kok kayaknya di apa diiyakan dengan apa yang kemudian muncul di dunia digital itu. Dan kalau ingin menggeser itu memang butuh proses yang lama dan butuh banyak pihak yang kemudian membangunnya bukan hanya sebagai konsep-konsep yang akademis yang sangat ini, tetapi juga kemudian di-share dalam bentuk entertain juga. Mm-mm, mm-mm. Mungkin begitu, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Niputu Tia Swindrayani yang ditujukan ke hampir semua panelis. Ibu Tia, apakah Ibu berkenan untuk menyampaikan secara langsung pertanyaannya? Selamat pagi, terima kasih. Izin saya mematikan kamera karena situasinya kurang baik. Silakan. Terima kasih untuk waktunya. Adapun pertanyaan yang pertama untuk Ibu Vina, apakah sebenarnya cara pandang ketidaksetaraan gender telah muncul lebih dulu dari si pengguna sosmed yang kemudian mempengaruhi aktivitas algoritma sosmednya? Kemudian yang kedua untuk Mbak Zevanya, apakah rumor seksis perlu pengaturan khusus atau perlu adanya pembatasan penayangan, khususnya di konten YouTube ataupun
ada standar atau checklist yang digunakan khususnya oleh Komdigi untuk identifikasi bahwa isu atau kasus tersebut dapat ditindak sebagai kasus deepfake yang kemudian bisa dikenakan sanksi hukum. Kemudian yang terakhir untuk Mbak Khairunisa dan tim, apakah penting untuk melakukan pembatasan terhadap penggunaan isu feminisme dalam etika iklan digital, khususnya bagi konsumen dan juga pelaku usaha itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan dari Mbak Khairunisa barangkali atau rekannya yang ingin menjawab lebih dulu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya menjawab dulu ya. Kalau pertanyaannya apakah harus ada pembatasan terkait dengan isu feminisme dalam etika iklan digital gitu ya. Pada saat membahas terkait pembatasan di ruang media digital, saya rasa sangat sulit untuk dilakukan pembatasan karena ruang ini adalah ruang yang sangat luas tanpa batas. Tapi disitulah lahir bagaimana ada etika hadir, kemudian bagaimana ada edukasi ke masyarakat terkait dengan literasi digital, di mana mereka pada saat menerima informasi-informasi dalam iklan digital gitu ya dalam bentuk isu-isu feminisme, mereka tidak menelan bulat-bulat isu yang ada di dalam iklan tersebut, tapi mereka bisa memilah dan memilih bagaimana isu itu sebenarnya betul diterapkan atau tidak. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Arifkah? Ya, sedikit menambahkan terkait dengan yang disampaikan Nisa tadi bahwa terkait dengan pembatasan ya, pembatasan terhadap penggunaan isu feminisme dalam etika iklan digital. Kalau misalnya kita mau membatasi secara normatif, secara regulasi, saya pikir, kami pikir tentu agak sulit karena kalau terlalu strict sekali lagi-lagi nanti akan dibenturkan dengan kebebasan berekspresi di media seperti itu. Itu tadi batasan-batasan terkait dengan isu feminisme itu lebih ke etika iklan digitalnya. Artinya terkait dengan komitmen oleh perusahaan-perusahaan tidak hanya sekedar menggunakan isu itu untuk isu feminisme, maksudnya untuk membranding produk-produk yang dipasarkan dalam media, tetapi juga mematuhi seharusnya etika-etika iklan digital seperti itu. Jadi tidak disalahgunakan isu-isu feminisme hanya untuk meraih apa keuntungan semata untuk bagian pasarnya seperti itu. Mungkin itu jawaban kami, Ibu Dr. Ika. Baik, terima kasih. Silakan dari Mbak Gresi. Terima kasih pertanyaannya, Mbak. Ya, nah kalau dari saya apa saja dasar atau standar identifikasi Komdigi dalam menentukan apakah itu kasus pornografi deepfake atau bukan. Sebenarnya Komdigi menentukan atau mengidentifikasi itu dari undang-undang yang berlaku. Kemungkinan sekarang undang-undang yang berlaku adalah yang khususnya terkait dengan pornografi deepfake, ada undang-undang pornografi dan ada UU ITE juga. Namun kemudian masalahnya adalah belum adanya regulasi untuk prosedur lebih lanjut yang khususnya konten AI. Kalau misalnya undang-undang pornografi mungkin ada unsur-unsur yang melebihi undang-undang pornografi itu sendiri. Maksudnya dengan contohnya bukan hanya membagikan konten asusila, tapi juga konten ini sebenarnya konten yang fitnah atau bohong atau menggunakan AI sebelumnya untuk memproduksi konten tersebut. Ini yang sebenarnya saya rasa kurang dalam regulasi sehingga perlu adanya regulasi yang baru. Namun sampai saat ini karena belum ada regulasi yang ada, maka Komdigi menggunakan undang-undang pornografi dan undang-undang ITE untuk mengidentifikasi dan selanjutnya untuk lebih lanjut yaitu kalau memang teridentifikasi maka mereka akan mengirimkan surat resmi ke platform terkait yang banyak yaitu X dan Telegram, namun tidak ada perwakilannya di Indonesia, maka akan terjadi sulit take down dan sebagainya macamnya. Ini juga kalau misalnya terjadi take down pun akan sulit dalam pengidentifikasi siapa orang di balik akun anonim tersebut.
Begitu sih, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Mbak Seva, barangkali? Oke, baik terkait dengan pembatasan penayangan di YouTube ini juga salah satu hal yang saya pengen tegasin melalui paper ini sebenarnya mengingat bahwasanya dalam kanal YouTube X ini tidak diberikan label secara khusus untuk menandai bahwa konten ini merupakan konten dewasa dan tidak dibatasi secara usia juga, maka siapapun sebenarnya dapat lihat. Padahal dalam salah satu judul video ini secara jelas tertulis ada judul Kiss or Slap, artinya cium atau tampar yang menampilkan adegan vulgar seperti yang tadi, tindakan berciuman antara pembawa acara dan juga si narasumber. Jadi ya menurut saya perlu dari pihak platform media sosial, khususnya YouTube ini untuk meregulasi kembali konten-konten yang terindikasi dengan konten dewasa. Tapi yang paling utama juga dibutuhkan kesadaran dari pihak pembuat konten bahwa kalau konten di media sosial ini jangkauannya luas dan juga mereka harus memperhatikan apa yang mereka tampilkan di konten mereka. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Dan yang terakhir, barangkali Bu Vina. Iya, Bu. Tadi yang pertanyaan Bu Niputu nggih. Iya. Iya, betul. Apa namanya? Kesadaran patriarki itu yang kemudian yang beberapa yang kemudian data yang kami peroleh ataupun yang kami dapatkan dari hasil riset itu eh, kesadaran patriarki itu kan muncul sudah sangat lama dan itu kemudian di apa namanya eh, di apa bisa disebut sebagai di diiakan oleh lingkungan lingkungan begitu kan ya. Nah, ketika orang kemudian atau mencari di sosial media yang dicari adalah kesadaran yang memang sudah diyakini di dunia nyatanya begitu. Bisa beberapa kayak contoh tadi yang saya sebutkan sebagai bidadari tadi contoh-contoh artikel bidadari. Sebenarnya artikel bidadari itu di mubada.id sudah ditulis tahun 2020. Tapi sampai sekarang orang masih banyak yang kemudian masih memahami bahwa ketika seseorang itu melakukan kebaikan atau yang saya tulis tadi ketika orang itu kemudian melakukan ritual-ritual yang bagus kemudian di surga dia akan memperoleh atau akan bertemu dengan bidadari. Lalu orang kan bertanya, "Lalu kalau perempuan apa?" Gitu kan. Itu kan pertanyaan yang sejak lama dan kemudian masih relevan di era sekarang. Dan itu masih kemudian diproduksi di dunia nyata juga. Misal ustadz-ustadz masih mengatakan begitu. Dan itu juga tidak berhenti di situ di dunia digital pun orang juga masih kemudian memproduksi pemahaman yang seperti itu yang saya katakan tadi ada ustadzah yang kemudian menyatakan bahwa ya kalau perempuan itu kalau laki-laki ya bidadari, kalau perempuan ya dia kebahagiaannya itu ya perhiasan begitu. Padahal di Mubadalah sudah dituliskan di tahun 2020 ya Quran tuh bicaranya dalam konteks dia melihat realitas waktu itu yang masyarakatnya masih memahami sesuatu sangat material begitu. Jadi apa yang diperoleh di dalam dunia keseharian atau dunia kebertubuhan itu sangat berpengaruh pada data ataupun data-data ataupun data-data yang muncul di dunia digital sih saya pikir begitu. Eh, Selain kemudian ya itu yang bisa disebut sebagai melanggengkan patriarki ya. Dan mereka yang seperti yang di riset Bu Eva Fahrunisa itu ketika orang kemudian apa namanya media yang kemudian lebih sadar terhadap isu-isu perempuan itu kemudian dia belum bisa apa namanya menyaingi ataupun mengimbangi apa namanya media sosial yang media digital dakwah yang kemudian lebih ke patriarki dan itu masih menjadi PR bersama begitu. Bisa di daerah-daerah kan masih akan meyakini bahwa ya namanya yang saya katakan tadi bahwa ya bidadari itu ya laki-laki akan berbidadari begitu tanpa kemudian mempertanyakan terus perempuan bagaimana gitu. Tidak ada seperti itu. Atau misal kayak aurat begitu. Orang kemudian narasinya langsung ke perempuan begitu, tapi tidak kemudian bicara lalu bagaimana dengan aurat laki-laki. Kesadaran itu masih sangat jarang dan kemudian kalau kita bicara tentang clickbait
atau viral itu pandangan yang dimunculkan oleh Mubadala itu tidak begitu viral, tidak begitu viral. Banyak mungkin saya nanti akan riset lebih lanjut kenapa kemudian di artikel-artikel di Mubadala itu tidak begitu viral dibandingkan dengan yang di apa namanya di media digital yang dia lebih pro terhadap pandangan yang patriarkis. Begitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Nah, ini ada komentar yang panjang sekali dari Pak Dedi Kristanto ya. Pak Teddy barangkali akan lebih dapat nih semangatnya ketika disampaikan langsung. Mungkin bisa langsung saja Pak Dedi barangkali 1 atau 2 menit menyampaikan komentarnya. Halo, Pak Dedi? Pak Dedi Kristanto? Oke, barangkali Pak Dedinya ini ya eh lagi di jalan atau gimana? Oke, baik. Nah, teman-teman, tadinya saya terpikir, oh tidak di kantor, tidak bisa bicara langsung. Oke, baik. eh ada satu pertanyaan yang selalu hadir di kepala menurut beliau ya. Apakah algoritma ini semakin memudahkan perempuan untuk tunduk atau ditundukkan oleh dunia laki-laki? Adakah yang mau merespon masalah itu dari teman-teman panelis? Barangkali dari Mbak Zeva nih yang intens banget memperhatikan video-video dan komentar YouTube. What do you think, Mbak Zeva so far? Apakah algoritma semakin menundukkan perempuan terhadap kuasa laki-laki seperti itu, Mbak? Apakah akan semakin memudahkan penundukan? Em, Melihat kondisi sekarang dan melihat dari temuan data dari paper saya, sejauh ini iya sepertinya algoritma justru malah makin memperparah kondisi yang memang dari awal sudah ada, yaitu konstruksi-konstruksi yang salah terkait dengan perempuan seperti itu, Mbak. Menurutku malah memperparah. Memperparah ya. Ya. Oke. Dari Mbak Grace barangkali yang juga intensif mengamati deepfake. Kalau dari saya sebenarnya di mungkin memang algoritma atau sebenarnya kalau saya bukan algoritma tapi lebih ke gimana platform-platform Teknologi ya. ini ya gimana platform-platform ini mewadahi terjadinya itu kekerasan berbasis gender online yang terutama menimbulkan perempuan itu sebagai korban. Dan menurut saya memang adanya teknologi-teknologi tersebut khususnya karena saya juga berbasis dengan AI ini menimbulkan memang teknologi itu menimbulkan apa ya semakin mempermudah perempuan untuk menjadi korban sedangkan jarang banget terlihat perempuan yang mau mau melakukan defect terhadap laki-laki juga kan mungkin ya memang seperti itu akan mempermudah dan saya juga setuju dengan Pak Dedi kata-katanya bagaimana gerakan feminisme di ruang digital harus bisa merebut ruang algoritma tersebut. Memang mungkin masih jauh ya dari yang bisa kita lakukan sekarang, cuma memang pada realitas saat ini memang menimbulkan kekerasan berbasis gender online yang semakin meningkat sih dari tahun ke tahun. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Adakah dari teman-teman peserta atau barangkali panelis yang ingin bertanya atau menyampaikan komentarnya? Oh, silakan Mas Farid. Masih masih ini Mas masih kurang keras kayaknya.
Belum masuk ya. Mas Farid kayaknya ini nih memakai beberapa komputer gadget sih nggak bingung speakernya yang mana karena memoderasi beberapa panel ya. Oke. Ah, udah ada sedikit ya. Oke, masih masih oke. Mungkin sambil menunggu Mas Farid apa meng mengkoordinasikan gadget mana yang dipakai untuk Zoom ini. Saya ada beberapa masukan teman-teman. Tapi saya masukannya barangkali dari aspek metodologi aja ya. Dan ini kan saya memberikan masukan barangkali karena saya nggak baca full paper ya. Jadi mohon maaf, siapa tahu barangkali sudah ada di full paper teman-teman. Lalu nggak tersampaikan begitu ya pas lagi presentasi. Pertama untuk paper dari Ibu Vina, Vina Ulia. Eh, dari yang Ibu bahas, sebenarnya kan Ibu membahas banyak mengenai algoritma media sosial. Tapi case yang Ibu bawakan itu sebenarnya dari media tradisional. Maksud saya dalam konteks digital, website itu kan masuk ke dalam media konvensional ya. Em, atau masuk ke atau media website. Nah, saran saya adalah barangkali satu, either Ibu membahas algoritma search engine ataupun hasil dari AI overview. Kalau kita sekarang kan masuk ke Google tuh udah ada AI overview kan, itu kan sebenarnya juga algoritmanya dia. Nah, ketika kasusnya adalah eh, apa website tadi, menurut saya lebih tepat jika pembahasan tentang algoritmanya adalah algoritma search engine atau algoritma hasil AI overview itu. Karena ketika yang dibahas adalah algoritma media sosial, tapi yang dibahasnya adalah website itu akan berbeda logik algoritmanya gitu ya. Itu satu. Kedua untuk Mbak Gracie. Yang pertama em, apa defects dan sexual abuse ini ada tulisan saya. eh nah, dalam memberikan eh dalam membuat pemodelan di situ ya, di situ saya melihat barangkali di situ Anda menempatkan peran CSO di bermain peran di dalam literasi digital. Padahal dalam banyak kasus sexual abuse, baik itu menggunakan deepfakes ataupun em, bukan teknologi deepfakes gitu ya, sebenarnya banyak CSO yang justru jauh bergerak lebih cepat dalam melakukan pendampingan dan advokasi ketimbang aparat dan pemerintah. Misalnya ada CSO yang saya tahu pasti karena saya main bareng mereka ini adalah SafeNet. Mereka ini kan mengadvokasi berkaitan dengan digital rights gitu ya. Jadi menurut saya kayaknya perlu kita lihat juga karena CSO ini macam-macam. Justru uh, yang bisa memberikan dorongan dan CSO ini
sebenarnya mereka banyak sekali CSO yang sudah membangun kolaborasi tingkat region untuk mendorong akuntabilitas platform. Jadi ketika pemerintah kayak platform nggak bisa diapa-apain gitu ya, platform nggak mau dengar gitu-gitu. Justru CSO ini banyak yang mereka membangun kolaborasi tingkat region Asia Tenggara untuk mendorong platform. Nah, mungkin itu yang bisa ditambahkan barangkali ya. Terus saya juga belum melihat di sini peran universitas. Universitas utamanya yang memiliki program-program uh, data science gitu ya. Ini sebenarnya mereka banyak berkontribusi pada apa untuk memperbaiki pemodelan dari platform untuk mengidentifikasi deepfakes gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya data scientist tuh yang berkontribusi terhadap uh, sistem identifikasi di deepfakes seperti ini. Dan satu lagi mungkin menurut saya yang penting juga ditambahkan tuh adalah fact checkers. Jadi deepfakes ini banyak sekali juga dibantu jika ada kasus disinformasi misinformasinya itu oleh fact checkers. Nah, untuk Zevanya tadi sebagian besar sudah dijawab ya. Bagaimana sebenarnya comments, apakah ada resistance atau ada mengkonfirmasi. Saya kurang lebih 3 bulan ini sebenarnya melakukan etnografi digital ke TikTok, tapi memang isunya berbeda, bukan isu kekerasan seksual gitu ya, tapi juga isu-isu disinformasi dan saya melihat audiens TikTok ini biasanya dia jauh lebih cepat um, mengimbangi stigmatisasi gitu ya, mengimbangi komentar-komentar yang akan komentar-komentar seksis gitu ya. Ini agak jauh berbeda dengan YouTube pemahaman saya. Tapi mungkin if you can provide like also like comment analysis ya, karena YouTube itu kan sebenarnya kontennya dia bukan cuma video kan, tapi juga ada komentar, ada faktor interactivity di situ kan. Itu kayaknya barangkali akan lebih menarik. Dan terakhir untuk Ibu Khairunisa, saya maaf ini, tapi saya memberikan masukan karena saya nggak baca papernya ya Bu ya. Nah saya sebenarnya agak waktu mengikuti presentasi Ibu, ketika Ibu menyampaikan tentang bentuk-bentuk komodifikasi, yang saya tanyakan sebenarnya sih itu metodenya apa ya gitu. Apakah sistematik literatur review atau misalnya dari cases yang beberapa ibu kumpulkan lalu ibu melihat bentuk-bentuk komodifikasi itu atau seperti apa. Jadi kalau dari saya sih barangkali tadi kurang sedikit di penjelasan berkaitan dengan metodenya sehingga Anda bisa menemukan bentuk-bentuk komodifikasi itu. Itu dari saya. Mas Farid skip dulu, oke. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit, 13 menit. Adakah yang mau bertanya atau adakah yang mau memberikan feedback terkait dengan uh, panel kita hari ini? Oke, Bu Nila, silakan Ibu Nila. Baik, terima kasih Ibu. Kalau respon umum ya Bu ya, karena ini mengisi waktu, jadi saya apresiasi terhadap semua presenter ya, karena ini pengetahuan sangat baru buat saya bahwa yang namanya penggunaan platform media sosial itu yang berakibat juga adanya pelecehan berbasis gender tidak hanya yang kita pahami secara tradisional seperti selama ini scamming dan lain sebagainya, tetapi ragamnya begitu banyak ya yang kita harus
aware terhadap hal itu. Misalnya tadi lewat iklan, lewat lalu ada yang main konten untuk meningkatkan viewer gitu hanya dengan apa namanya tadi tebak-tebakan lalu apa gitu ya, dijadikan semacam itu sehingga begitu dalamnya komodifikasi perempuan di media sosial menggunakan platform ini sebagai satu bentuk menurut saya ya agak pelecehan ya yang itu satu. Yang kedua ya, memang saya setuju sekali dengan Ibu tadi bahwa dibutuhkan jejaring dan kajian yang lebih luas sehingga kita bisa melakukan antisipasi dan aksi yang lebih signifikan dengan merangkul beragam stakeholders atau pelaku atau pihak-pihak atau aktivis dan lain sebagainya. Karena menurut saya gini, kebetulan saya dari Ruang Mitra Perempuan yang bergerak untuk pemberdayaan remaja perempuan itu terinspirasi betul bagaimana ini menjadi bahan edukasi buat mereka sejak dini mengenali hal-hal yang harus teridentifikasi sebagai sebuah bahaya ya. Namun sekaligus juga bisa dijadikan edukasi yang menyeluruh sebagai bentuk literasi digital, tetapi spesifik pada hal yang sangat kentara buat kepentingan bagaimana isu-isu feminisme digunakan atau disalahgunakan di platform media sosial. Saya sekali lagi terima kasih pada teman-teman presenter yang luar biasa sekali. Terima kasih sekali. Oke, baik. Terima kasih Bu Nila atas komentarnya ya. Ada lagi kah? Oke, eh barangkali kalau tidak ada, kita bisa tutup atau kita bisa selesaikan panel hari ini. Terima kasih teman-teman. Saya salut teman-teman bisa presentasi dengan sangat profesional ya, slide-nya bagus-bagus, menjelaskan poin-poinnya. Presentasinya pun juga tersampaikan semua dan waktunya juga cukup digunakan dengan baik. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sekali lagi jika ada salah-salah kata, saya minta maaf ya. Baik, terima kasih semuanya. Kita kasih applause sama-sama. Oke, izin live ya kalau begitu. Terima kasih, Bu. Makasih Kasih. banyak Terima kasih, semua. Bu. Biasanya ada foto bersama. Oh, tadi udah saya foto sih, Bu. Oke, makasih. Nanti saya kirim ya. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Ya.